merasa lemah dalam beribadah, itu adalah salah satu tanda diterimanya ibadah tersebut. Karena apa? Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Karena di dalamnya itu menjadi isyarat bahwa kita tidak mempunyai sifat ujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukronillah. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sekalian, yang semoga saya dan sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Nashihul Ibad ini, yang mana saat ini kita sudah sampai ke makalah yang 24 ya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan. Mari kita mulai teman-teman untuk melanjutkan pembacaan makalah yang nomor 24. Seperti biasanya, saya akan membacakan dalam makna pesantren terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti wa ila mu'allifihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna uta maqalah kang kaping 24. Maqalah yang nomor 24. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jamil khotoya utawi asale sekabehane keluputan iku hubu dunya, demen dunya. Asal dari segala kesalahan itu adalah cinta dunia. Wahia utawi dunya iku ma perkara zada kenambah apa manil hajati sange hajat. Dunia ialah sesuatu yang di luar dari kebutuhan kita. Itu namanya dunia. Semisal kita untuk hidup, untuk beribadah selama 1 bulan itu kita habiskan 5 juta, kita punya uang 15 juta, berarti yang 10 juta itu adalah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu jam'il fitani utawi asal sekabehane fitnah iku manul usri, nyegah 1/10 wa zakati lan zakat. Wa hadza uta lafat zakat iku min atfil ami saking atof lafat am utawa lafat umum alal khosi ing atase lafat kang khusus. Li'ana al-usra krana satemene 1/10 iku khosun den tertentokake li zurui kelawan gogo wal thimari lan wowohan. Wa zakatu utawi zakat iku samilatun mengku lidzalika maring mengkono-mengkono zuru wal simar. Wa zakatu utawi zakat iku anakdu maswal an'amulan raja kaya wali zakatil badan lan ketu zakat badan utawa zakat fitrah. Yang kedua yaitu aslu jamil fitani manul usri wa zakati. Asal dari segala fitnah, segala kesalahan, segala bencana dalam diri kita itu adalah tidak mengeluarkan zakat atau manul usr, mencegah 1/10. Ini dikhususkan untuk zuruk wasimar ya, maksudnya zuruk itu ya kalau di tempat kita ya pertanian ya, padi, panganan kekuatan itu kalau di kita adalah padi ya. Padi itu kan zakatnya 1/10, artinya ketika dikelola dengan sumber daya alam, misalnya pengairannya lewat hujan dan kita nggak ada keluar dana, itu 1/10. Nah, ketika kita keluar dana untuk pengairan, kita perlu untuk nyewa genset dan lain sebagainya, itu nanti ada lagi yaitu nisful usur atau setengah dari 1/10. Bismillahirrahmanirrahim. Wali zakatil badani. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Ya, kita harus fokus di pembahasan ini. Karena seperti hanya kita tahu as-shadaqatu litaf'il bala. Ya, sesuatu hal-hal yang negatif itu bisa dihalau dengan sedekah. Artinya kita juga harus loman kepada seseorang yang ada di sekitar kita. Kanjeng Nabi ngendika, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar.
Orang yang lomo, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan wa ba'aitu minan nar, ya, jauh dari neraka. Artinya kalau kita sebagai orang Islam ya harusnya melakukan zakat. Ya, zakat itu tidak hanya untuk formalitas, artinya setiap teman-temannya zakat kita zakat, tidak. Artinya zakat itu memang sebagai sarana untuk membersihkan harta. Walaupun kita orang nggak punya ya, artinya kita nggak orang miskin, tetap kita harus zakat. Karena tidak menutup kemungkinan sedikit banyak dari harta kita ini mengandung hal-hal yang tidak statusnya tidak jelas, artinya nggak halal atau nggak haram, subhat. Ya. Terkadang walaupun kita termasuk orang-orang yang nggak punya, sedikit harta yang kita punya itu berasal dari sesuatu yang tidak jelas. Lanjut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisu wal isrun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isrun. Utai makalah kang kaping selawe iku kila den ngendikake al mukiru utai wong kang ngaku pitaksiri kelawan pepeko utawa apes, ai bil ajzi tegese kelawan apes, ani taati saking taat. Abadan ing dalam selawase iku mahmudun den puji, wa ikrar utawi ngakoni wal ikrar utawi ngaku pitaksiri kelawan pepeko iku alamatul qabuli, dadi alamat qabul. Li annahu krana satemene ikrar bitaksir iku isyaratun, dadi isyarat ila adamil usbi, maring ora-orane ujub wal kibrilan medhe. Nah, ini pentingnya ketika kita melakukan suatu ibadah itu harus didasari karena kita ini adalah hamba yang lemah, ya. Harusnya seperti itu. Ketika kita melakukan ibadah dan di situ kita merasa, wah ya Allah, saya ini orang nggak punya, saya ini orang yang lemah atas ibadah ini. Hanya Engkau yang kuat, hanya Engkau yang memberikan kekuatan ini. Nah, merasa lemah dalam hal tersebut, merasa lemah dalam beribadah, itu adalah salah satu tanda diterimanya ibadah tersebut. Karena apa? Li'annahu isyaratun ila adamil usbi wal kibri. Karena di dalamnya itu menjadi isyarat bahwa kita tidak mempunyai sifat ujub, takabur. Ya, takabur ini adalah salah satu sifat yang harus sangat-sangat kita jauhi. Ya, karena berbahaya. Ya, arya sirkul asgor. Riya itu adalah sirik kecil yang dimana kita harus sangat selektif dalam berbuat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isrun. Utawi makalah kang kaping 26. Iku kila den ngendikake kufrun nikmati utawi kufur nikmat iku umun cacat. Ada musyukri tegese ora ana ne syukur li nikmati maring nikmat iku dalil nuduhake ala danaati nafsi ing atase asore awa-awaan. Wa suhbatul ahmaki utawi kekancan wong kang bodho, wong kang pekok. Wa huwa utai ahmak iku wadi usya nyelhake suci-suci fi ghairi mahali ing dalem sakliyane ma'al ilmi serta ngawari bi qabahihi kelawan Allah nisai. Iku sukmun Allah. Adapun berteman dengan orang yang bodoh, ya, berteman dengan orang yang bodoh itu adalah suatu kejelekan. Siapa sih orang yang bodoh itu? Wa huwa wadi usya fi ghairi mahali. Ya, orang yang menempatkan sesuatu di bukan tempatnya. Ya, misalnya waktunya belajar kok dia malah main, waktunya belajar dia malah tidur, waktunya belajar dia malah main game dan lain sebagainya. Dikasih tugas oleh dosennya dia malah nggak ngerjakan, malah main game dan lain sebagainya. Dikasih hafalan oleh ustadznya dia malah keluar pondok dan lain sebagainya. Ketika kita berteman dengan orang seperti itu, ghairu mubarak, di situ tidak ada keberkahan. Ya, oleh sebab itu kita disuruh untuk menjauhi orang-orang yang seperti itu. Ya, kenapa alasannya nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya ini. Kamar wa qaya den riwayatake sapa Tabrani an Basyirin annahu ta'tamil kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika seneng kanjeng Nabi. Istri mengkoto sira al-ahmaqa ing wong kang bodho. Bikasril hamzati kelawan kasroh hamzai wa ra'ilan ra'i istrim. Ngendikane kanjeng Nabi, janganlah berteman dengan orang yang bodoh. Ai ikta tegese mekut
Aik tak tegese mengkon sira udahu ing demen ahmak. Wa makna utahe maknane iku la tusahibu. Aja kancanan sira ing ahmak. Liqabahi halatihi krana alane tingkai ahmak. Wali anati ba krana sak temene pira-pira watek iku syarakatun akeh teke wakot isra kula terkadang dan colong apa ta buka watek sira minhu saking ahmak. Nah, inilah kenapa tadi kita diperintah untuk menjauhi orang yang bodoh. Artinya kita tidak boleh berteman dengan orang yang bodoh. Ketika kita berteman dengan orang yang bodoh, maka sedikit banyak karakter yang ada dalam teman kita itu akan masuk dalam benak kita. Teman yang bodoh yaitu teman yang selalu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita berteman dengan orang yang kaya, maka mindset kita akan ikut mindset pemikiran orang kaya. Ketika kita berteman dengan orang yang malas, kita juga akan terikut mindset orang yang malas. Oleh sebab itu, anjuran dari Nabi, haruslah berteman dengan orang yang pintar, jangan berteman orang yang bodoh. Karena setiap langkahmu dengan temanmu itu sedikit banyak akan masuk dalam top UK, karakter kita. Oleh sebab itu, ya sebisa mungkin ya kita harus selektif dalam memilih teman. Saya kira cukup untuk pembahasan pada makalah hari ini, makalah yang ke-26 ya, makalah yang ke-26. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan setiap makalah yang akan datang. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.